Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan yaitu petuah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 31. Nilai manusia tergantung hatinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak melihat tubuh seseorang dan tidak pula kepada bentuk seorang. Allah hanya melihat hati dan perbuatan orang tersebut. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, setiap pekerjaan diniatkan karena Allah semata-mata. Mengharapkan ridha Allah, karunia Allah, serta rahmat dari Allah. 32. Akhlak yang baik dapat menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, budi pekerti yang baik dapat mencairkan dosa seperti air mencairkan gumpalan salju. Sedangkan budi pekerti yang buruk dapat merusak amal saleh, seperti cuka merusak madu. Hadis riwayat Baihaqi. Nomor 33. Adakah pengaruh budi pekerti yang baik terhadap ibadah? Rasulullah SAW bersabda, dengan budi pekerti yang baik, manusia dapat mencapai martabat yang tinggi dan kedudukan yang mulia di akhirat. Sungguh pun ibadahnya pas-pasan. HR Tabrani. Dia akan mendapat derajat setara dengan orang yang banyak sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. 34. Adakah amal perbuatan yang dapat meninggikan derajat seseorang di sisi Allah? Rasulullah SAW bersabda, carilah oleh kalian derajat yang tinggi di sisi Allah, yakni dengan 1. Bersikap penyantun terhadap orang yang tidak mengetahui tentang dirimu. 2. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadanya. Itu AR Adi. Nomor 35. Amal perbuatan apakah yang utama di sisi Allah? Rasulullah SAW bersabda, 1. Salat pada waktunya. Berbakti pada kedua orang tua. Jihad untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menegakkan kebenaran. Haji yang mabrur. HR Bukhari Muslim. Nomor 36. Amalan apakah yang bisa terus-menerus mendatangkan pahala? Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, maka telah putuslah amal perbuatannya, kecuali 3 hal. 1. Sedekah jariah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak yang soleh yang mendoakannya. HR Muslim. Nomor 37. Amal bagaimanakah yang akan diterima Allah? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amal seseorang kecuali amal dari seorang yang ikhlas, yang hanya mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang bukan karena Allah pasti sia-sia. Amal yang paling disukai Allah adalah amal yang istiqamah. Itu amal yang dilakukan secara tetap walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Nomor 38. Bagaimanakah sifat Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mempunyai sifat sebagai berikut. Indah budi pekertinya, pemalu, mudah tersenyum, lembut dan penyantun, sabar, tak pernah menuntut balas, selalu mengabulkan permintaan orang lain, sangat pemurah, selalu membantu pekerjaan istrinya, tidak pernah membentak pembantunya, bijaksana, tak pernah mencela makanan pemberani, tempat berlindung para sahabat, tidak mau menyimpan harta lebih dari 3 hari, tidak pernah menolak hadiah, menerima pemberian orang lain,
Sujud syukur jika memperoleh kegembiraan. Mengulang ucapannya sampai 3 kali, sampai dipahami oleh orang yang mendengar. 39. Amal apakah yang dapat menyelamatkan diri dari siksa kubur? Amalan saleh yang dapat menyelamatkan diri dari siksa kubur adalah berbakti kepada orang tua, zikir kepada Allah, salat, puasa, mandi junub, haji dan umrah, bersedekah, bersilaturahmi, menyuruh kebaikan, melarang perbuatan mungkar, akhlak yang baik, takut kepada Allah, ditinggal mati putra-putri yang masih kecil, selalu berharap kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, selalu berselawat, selalu membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nomor 40. Amalan apakah yang dapat menyelamatkan diri dari siksa kubur? Amalan yang dapat menyelamatkan diri adalah gugur di medan perang sebagai syuhada, rutin membaca surat Al-Mulk dan surat As-Sajadah setiap malam sebelum tidur. Orang yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas ketika sakit sampai meninggal. Orang yang meninggal karena sakit perut, seperti melahirkan dan lain. Orang yang merenungkan berapa pahala dan dosa yang dibuatnya pada hari-hari itu. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan apa saja yang menyebabkan terjadinya siksa kubur? Perbuatan yang menyebabkan siksa kubur adalah tidak bersuci setelah buang air kecil, mengadu domba orang muslim, salat tidak berwuduk sebelumnya, tidak menolong orang yang sedang dianiaya, orang yang tidak mandi junub, tukang, penipu, pengkhianat, pencuri, pezina, pemabuk, pemungut liar, menunda-nunda salat, orang yang suka membantah, memaki, dan melawan orang tua, penjual yang licik, meratap yang berlebih-lebihan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nomor 42. Amal apa saja yang tidak akan terputus? Apabila orang meninggal, terputuslah amal ibadah atau amal kebaikannya, kecuali harta yang diwakafkan, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Mengapa anak yang baru lahir harus diakikahkan? Anak yang baru lahir menjadi rungguhan sampai dia diakikahkan. Akikah adalah bagian daripada ibadah. Mengapa anak yang baru lahir harus diazankan? Anak yang baru lahir harus diazankan di telinga kanannya dan diikamahkan di telinga kirinya, agar anak itu tidak mudah diganggu jin dan terlepas dari penyakit anak-anak. Nomor 45. Mengapa harus membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan? Bila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan, sebelum masuk rumah dan sebelum makan, maka tidak ada tempat bermalam dan makan malam bagi setan. Tanpa Bismillahirrahmanirrahim, makanan halal bagi setan. Apa pahala mengunjungi orang sakit? Barang siapa mengunjungi orang sakit, maka dia senantiasa berada di sebuah taman surga, penuh dengan buah-buahan yang dapat dipetik, sampai dia pulang kembali. Hadis riwayat Muslim. Mengunjungi orang sakit dapat menumbuhkan kasih sayang terhadap si sakit, mendoakan si sakit,
saling memaafkan, dan mempererat tali persaudaraan. Mohon perhatiannya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Pada siang hari ini saya dan teman saya akan membawakan sebuah lagu. Lagunya itu adalah lagu ciptaan saya. Ya, kelak memperoleh naungan Allah Subhanahu wa taala. 1. Imam atau penguasa yang adil. Kedua, pemuda yang terus beribadah. Ketiga, orang yang hatinya tergantung di masjid. 4. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. 5. Lelaki yang tidak mau berbuat mesum karena takut kepada Allah. 6. Orang yang bersedekah secara diam-diam. 7. Orang yang menangis karena zikir. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, setiap langkah orang tersebut disertainya dan senantiasa dalam perlindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tiada suatu amalan yang dapat menyelamatkan manusia dari azab Allah selain dari zikrullah. Zikrullah adalah amalan yang dicintai Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Zikrullah paling tinggi tingkatannya dan lebih baik daripada mendermakan emas perak. Kumpulkanlah pahala sebanyak-banyaknya dengan berzikir. Zikrullah lebih utama dari jihad fi sabilillah. Zikrullah adalah harta yang tak ternilai harganya dan bagian dari kebaikan dunia akhirat. Siapakah orang yang dikaruniai kebaikan dunia akhirat? Orang yang dikaruniai kebaikan dunia akhirat adalah hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, tabah menghadapi cobaan, istri yang senantiasa menjaga kehormatan diri dan harta suaminya. Orang yang berzikir hatinya selalu tentram dan kelak akan masuk surga. Majelis zikir adalah taman surga karena hadirin menyebutnya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah membanggakan majelis zikir? Allah Subhanahu wa taala membanggakan majelis zikir kepada para malaikatnya. Itu berarti amalan kita diterima Allah. Apabila amalan kita diterima Allah, maka balasannya adalah segala dosa kita diampuni Allah. Kebutuhan kita dicukupi dengan rezeki yang datangnya tidak pernah kita duga. Doa yang kita tidak tertolak. Dengan kata lain, dikabulkan Allah. Dan kelak kita akan masuk surga. Ya dulu. Ya. Sampai di sini dulu doa yang saya sampaikan. Berasal dari petuah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.